Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi kali ini yang akan kita bahas melanjutkan materi kemarin ya, tentang reproduksi tumbuhan. Sebagai awal kita mengingat materi lagi. Nah, reproduksi tumbuhan kemarin dibagi menjadi dua ya, secara aseksual dan secara seksual. Nah, kalau secara seksual berarti melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, kita bahas dalam hidupnya ya, langsung saja. Mula-mula terjadinya fertilisasi. Fertilisasi ini terjadinya pertemuan antara serbuk sari yang nanti akan jadi sel sperma dan putik, yaitu sel telur, bertemu nanti akan membentuk buah atau biji, yaitu yang endosperma dan embrio. Endosperma ini nanti akan berkembang menjadi daging buah, dan embrio ini nanti akan berkembang menjadi biji. Nah, buah ini nanti akan mengalami perkecambahan. Nah, struktur ini karena dipengaruhi oleh hormon apa? Hormon Gibberellin. Jadi membentuk kecambah. Hormon Gibberellin itu terjadi karena adanya air bertemu dengan buah atau biji akan menyebabkan kecambah. Nah, tumbuhan muda ini nanti berkembang terus membentuk struktur bunga. Seperti kita ketahui, struktur bunga ini di dalamnya terdapat dua alat kelamin ya, jantan dan betina. Nah, kalau benang sari ini jantan ya. Benang sari ini awal mulanya membentuk benang sari kan menghasilkan serbuk sari. Awalnya akan membentuk mikrospora, 4 mikrospora. Dan 4 mikrospora ini nanti akan berkembang menjadi satu sel yang berisi inti vegetatif dan inti generatif. Satu sel ini jadi satu paket, jadi serbuk sari. Sedangkan untuk perkembangbiakan betina akan bentuk apa? Putik ya. Putik ini mulanya terbentuk ovul dulu karena terjadi proses meiosis. Meiosis ini 2N menjadi N ya, atau diploid menjadi haploid. Nah, meiosis ini menghasilkan 4 sel megaspora. Karena terjadinya evolusi, 4 megaspora ini tiga mengalami degenerasi. Terus hanya terbentuk 1 megaspora dan nanti adanya inti kutub. Inti kutub ini nanti akan membentuk mikropil ya. Dan satu set megaspora akan membentuk sel telur yang ada pada putik ya. Nah, demikian siklus reproduksi secara seksual pada tumbuhan. Lanjutkan materi tadi, reproduksi tumbuhan. Sekarang kita membahas teknologi reproduksi modern. Tadi teknologi untuk memperbanyak tanaman, baik secara seksual atau aseksual. Nah, kalau kita bahas kali ini ada 3 aja, hidroponik, vertikultur, sama kultur jaringan. Hidroponik itu sendiri adalah teknik tanpa menggunakan tanah, hanya menggunakan larutan nutrisi. Nah, kenapa kok tercetus ide hidroponik? Sebenarnya tanah itu hanya sebagai wadah penyimpanan nutrisi. Tanaman sendiri tidak menyerap tanah, hanya menyerap nutrisi yaitu mineral dan air. Nah, maka tercetuslah menanam dengan cara hidroponik tanpa menggunakan tanah.
hanya menggunakan larutan nutrisi. Selanjutnya terus dikasih selang air untuk pemberian nutrisi cair dan air. Keuntungannya apa menggunakan hidroponik? Keuntungannya tidak memerlukan tanah, membutuhkan sedikit air, nutrisi dapat dikendalikan, dan biasanya bisa kita kendalikan ya terhadap penyakit dan hama. Ini bagusnya tanaman hidroponik. Kelemahannya mungkin membutuhkan biaya yang agak lebih daripada hanya menanam di lahan biasa. Terus selanjutnya akan kita bahas vertikultur. Verti ini vertikal, yaitu secara berdiri ya. Yaitu teknik budidaya tanaman dengan instalasi secara bertingkat atau vertikal. Kenapa sih kok ada cara budidaya dengan vertikultur? Tentunya kan pada era sekarang tanah ini kan semakin lama semakin sedikit karena ada pembangunan untuk mall, untuk tempat tinggal, perumahan. Jadi semakin hari semakin menyempit. Jadi harus ada ide untuk ketahanan pangan kita ya, dengan cara menanam vertikultur atau hidroponik. Nah, kalau vertikultur ini cara penanamannya misalnya pakai pipa terus dibor atau dilubangi. Ini bisa beberapa sisi. Nah, nanti nutrisinya bisa dimasukkan ke atas lewat selang mendalam. Nah, ini tentunya menghemat tempat, jadi tempat sempit hasilnya lebih banyak. Terus juga dapat kita kendalikan penyakitnya dan nutrisinya. Jadi meminimalisir terlalu banyak pembuangan pupuk, terlalu banyak pembuangan air. Jadi dua ini, hidroponik sama vertikultur ini, hemat air, hemat pupuk. Terus ini 3 ya. Kultur jaringan. Nah, ini proses perbanyakan tanaman hanya menggunakan satu bagian dari jaringan pada tanaman itu. Nah, ini bisa dikerjakan di ruang laminar atau ruang steril ya, tidak boleh terkena kontaminasi. Jadi ketika kerja di ruang laminar untuk mengerjakan kultur jaringan, kita harus pakai pakaian lab, memakai sarung tangan, pakai masker kalau bisa, dan diusahakan tidak kayak alat-alatnya juga harus sering-sering ditaruh, dibakar di pembakarannya biar tidak terjadi kontaminasi. Awalnya kan ini misalnya bagian tanaman wortel. Wortel ini ibu potong ya satu bagian misalnya di tengah ini. Nah, ini bagiannya harus jaringan meristem, harus jaringan yang bisa membelah diri atau aktif membelah diri, bisa meristem pucuk atau meristem ketiak. Nah, mula-mula bagian yang kita ambil adalah bagian yang aktif membelah ya, yaitu jaringan meristem pucuk atau meristem ketiak. Nah, kita ambil dipotong-potong kecil kayak motong bawang atau memotong apalah kecil-kecil aja. Nanti eksplan ini atau calon tanaman yang akan dihasilkan eksplan ini ditaruh dalam suatu media. Nah, mediumnya mengandung hormon dan zat pengatur tumbuh atau ZPT sama nutrisi. Nanti sel-sel atau eksplan ini akan berasal dari satu sel, jadi 2 sel, 3 sel, 4 sel, 5 sel, akhirnya terbentuk jaringan ya. Terus jaringan ini membentuk planlet tanaman yang masih muda dan masih kecil. Planlet ini nanti bisa dipindahkan ke tanah melalui proses dulu, biasanya 2 minggu atau seminggu
yaitu prosesnya namanya aklimatasi. Terus bisa ditanam deh. Kalau udah siap nih tanamannya, sudah siap untuk ditaruh di tanah atau media yang baru membentuk individu baru. Apa sih keuntungan kultur jaringan itu? Nah, prosesnya relatif singkat, tidak menunggu dari biji sampai menjadi dewasa. Tidak dipengaruhi iklim karena kita bekerja di ruang laminar. Kapanpun kalian bisa kultur jaringan, kapanpun dimanapun bisa, asal ruangannya ada ya, labnya ada. Terus tidak membutuhkan lahan dan menghasilkan banyak calon tanaman baru. Jadi biasanya satu wadah bisa puluh-puluh, bisa ratusan. Jadi kalau kalian ngerjain banyak wadah, berarti tanaman yang kalian hasilkan akan banyak juga. Demikian pertemuan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.